Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kita kali ini mengenai kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Pembelajaran tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks eksplanasi. Saat ini kita akan belajar mengenai apa itu kalimat efektif dan kalimat efektif yang bagaimanakah yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam PUEPI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Tata aturan ejaan yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama adalah tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital, dan yang ketiga adalah penulisan singkatan atau akronim. Kalimat efektif harus memiliki unsur-unsur penting dalam suatu kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paling tidak memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Sedangkan predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Sedangkan objek adalah merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan adalah menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan suatu peristiwa dinyatakan dalam suatu kalimat. Contoh, Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita cari subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Bert adalah subjeknya atau orang yang melakukan. Kemudian mendemonstrasikan adalah predikat. Televisi adalah objek, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah keterangan tempat. Kalimat efektif yang baik menggunakan kosakata baku dalam penulisannya. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan, kita dapat melihatnya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang secara online ataupun yang dalam bentuk buku. Kata tidak baku, apotik. Kata yang baku adalah memakai E bukan memakai I. Kemudian izin. Izin itu kata bakunya menggunakan huruf Z bukan J. Kata tidak baku antri dengan menggunakan huruf I, sedangkan kata bakunya adalah antre dengan E. Kemudian fotosintesa itu adalah kata tidak baku, kata bakunya adalah fotosintesis. Hisap adalah kata tidak baku, kata bakunya hisap. Kata tidak baku bertanggung jawab dengan tulisan digabung, sedangkan kata bakunya adalah bertanggung jawab dengan menggunakan spasi. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Contoh, Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Mengapa? Kalian lihat ada kata para, kemudian ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Para itu sudah menunjukkan orang yang lebih dari satu. Kemudian ditulis lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak itu tentunya juga lebih dari satu. Jadi kalimat efektifnya yang betul adalah Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saat ini, komunikasi antar manusia semakin mudah berkat temuan telepon. Ditemukan alat komunikasi yang pertama oleh Alexander Graham Bell pada saat bermukim di London. Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Herman Ludwig van Helmholtz yang
bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian suara yang keluar dari mulut saat berbicara Bell pelajari pada tahun 1865. Pada penggalan paragraf di atas dapat kita temukan beberapa kalimat tidak efektif dan kata tidak baku. Kalimat efektif yang tidak baku pada paragraf di atas adalah temuan. Kalimat efektif atau kata bakunya adalah penemuan. Selanjutnya, ada kalimat ditemukan alat komunikasi yang pertama oleh Alexander Graham Bell, termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah Alexander Graham Bell adalah orang yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini. Kemudian ada kata London ditulis dengan L huruf kecil. Seharusnya kata London ditulis dengan L huruf besar karena merupakan nama tempat. Kemudian suara yang keluar dari mulut saat berbicara Bell pelajari pada tahun 1965. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Dan kalimat efektifnya adalah pada tahun 1865 Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara. Nah, demikian tadi contoh menemukan kalimat tidak efektif dalam suatu paragraf. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai menemukan kalimat efektif pada teks eksplanasi. Sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan buku petik halaman 44. Soal nomor 1 bagian A, B, C, D, dan E. Ada 5 soal di situ. Silakan kalian mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi satu kalimat efektif yang tepat. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.